materi pertama yaitu steroid. Nah, yang saya pegang ini adalah brosur untuk materi steroid, di mana dalam brosur ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas juga dalam video kali ini. Nah, sebelum mengenal lebih jauh apa itu steroid, kita harus mengenal dasar dari steroid ini. Nah, steroid ini adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang didapatkan dari hasil reaksi penurunan terpena atau squalena. Jadi, steroid ini memiliki 17 atom karbon dan 4 cincin. Di mana 4 cincin itu ada satu cincin yang terdiri dari 5 sudut, dan selebihnya 3 cincin lainnya itu terdiri dari 6 sudut. Jadi kita akan membahas lebih jauh di struktur steroid. Selanjutnya kita masuk ke struktur steroid. Ini seperti yang ada pada gambar, ini adalah struktur steroid. Nah, struktur steroid ini terdiri dari 4 cincin steroid, di mana setiap cincinnya ini disimbolkan dengan huruf A, B, C, dan D. Dan ada 17 atom karbon yang dituliskan dengan nomor 1 sampai 17. Dan steroid ini juga terdiri dari 3 cincin yang beranggotakan 6 seperti yang saya katakan tadi. Nah, 3 cincin yang beranggotakan 6 ini disebut cincin sikloheksana. Sedangkan untuk satu cincin yang beranggotakan 5 ini disebut dengan cincin siklopentana. Dan di gambar lain juga ada terlihat 2 gugus metil angular yang dimana ada nanti garis di nomor 13 ini, garis menjulang ke atas, dan di paling ujungnya tertulis CH3, di mana CH3 itu adalah metil dan disimbolkan C18. Sementara untuk yang satunya lagi, di sini nanti ada garis menjulang ke atas. Di ujungnya ada nanti tertulis CH3, di mana CH3 ini juga metil dan nanti diberi simbol C19. Seperti itu untuk struktur steroid. Baiklah, kita masuk ke penggolongan steroid atau penggolongan atau klasifikasi senyawa steroid, di mana dalam hal ini klasifikasi senyawa steroid ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama hormon kelamin, yang kedua hormon adrenokortikoid, yang ketiga asam empedu, yang keempat aglikon kardiak, dan yang kelima ada sterol. Jadi yang pertama yaitu hormon kelamin. Hormon kelamin ini dihasilkan oleh kelenjar gonad dan adrenal, di mana hormon kelamin ini diperlukan untuk konsepsi, maturasi embrionik, dan pertumbuhan ciri seks primer dan sekunder pada masa pubertas. Jadi hormon kelamin ini yaitu hormon kelamin pria yang tergolong steroid dan hormon kelamin wanita yang tergolong steroid juga, di mana hormon kelamin pria yang tergolong steroid ini ada testosteron dan aldosteron. Sementara untuk hormon kelamin wanita yang tergolong steroid ada progesteron dan estrogen. Jadi saya akan tampilkan gambar dari struktur progesteron dan testosteron. Yang kedua, hormon adrenokortikoid. Hormon adrenokortikoid ini adalah hormon yang disintesis oleh kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis di bagian korteks. Pengeluaran hormon ini dipengaruhi oleh adrenokortikotropin hormon atau biasa disingkat ACTH yang berasal dari kelenjar pituitari anterior. Hormon adrenokortikoid ini
ini juga bisa disebut dengan adrenokortikosteroid, adrenokortikal, kortikosteroid, dan kortikoid. Nah, contohnya yaitu kortison dan aldosteron. Yang ketiga ada asam empedu, di mana asam empedu ini adalah asam yang diproduksi oleh hati dari kolesterol melalui reaksi kimia dan disimpan di dalam empedu. Nah, contohnya adalah asam folat, asam deoksilat, dan asam nitokolat. Yang keempat ada aglikon kardiak, di mana dalam bentuk glikosidanya lebih dikenal dengan glikosida jantung. Jadi senyawa steroid jenis aglikon kardiak ini berkaitan dengan glikosida, di mana glikosida ini adalah senyawa alam yang terbentuk dari dua bahan alam. Nah, di mana dua bahan ini terdiri dari gula dan non-gula. Gula ini disebut dengan glikon, sementara yang non-gula disebut aglikon. Nah, ada juga glikosida, penggolongan glikosida menurut atau berdasarkan aglikonnya. Nah, salah satunya itu ada glikosida jantung atau aglikon kardiak ini. Jadi menurut saya aglikon kardiak ini berkaitan dengan glikosida, yaitu glikosida jantung. Contohnya ada strophantidin. Yang kelima ada sterol. Nah, steroid jenis sterol ini banyak ditemukan pada tumbuhan, yaitu sikloartenol, dan banyak juga ditemukan pada hewan atau fungi, yaitu lanosterol. Jenis lain lemak sterol yang sering dijumpai adalah kolesterol. Jadi untuk senyawa steroid jenis sterol ini ada sikloartenol, ada lanosterol, dan kolesterol. Baiklah, kita masuk ke biosintesis senyawa steroid. Jadi secara umum biosintesis senyawa steroid ini dimulai dari senyawa prekursor yang dimulai dari senyawa asetil koenzim yang membentuk asam mevalonat. Setelah melalui beberapa jalur reaksi, asetil koenzim ini bergabung sebanyak 2 molekul dan menjalankan beberapa reaksi sehingga membentuk asam mevalonat. Setelah itu, asam mevalonat ini mengalami beberapa tahap reaksi lagi yang akan membentuk DMAPP, yaitu dimetil alil pirofosfat, dengan isomernya IPP atau isopentenil pirofosfat. Kedua senyawa ini bergabung dan membentuk lagi monoterpen. Jadi monoterpen ini bergabung lagi dengan unit isopren baru sehingga membentuk sesquiterpen atau farnesil pirofosfat. Dua molekul farnesil pirofosfat membentuk squalenata. Jadi seperti yang saya katakan di awal pada pengertian steroid ini, bahwasanya steroid ini didapatkan dari hasil reaksi penurunan terpena atau squalena. Jadi di sini kita menyinggung, pada biosintesis ini kita menyinggung squalena juga, yaitu dari dua molekul farnesil pirofosfat membentuk squalena yang selanjutnya akan teroksidasi menjadi 2,3-epoksisqualen yang dalam suasana asam membentuk lanosterol atau terpenoid. Jadi lanosterol ini juga merupakan jenis sterol yang banyak ditemukan pada hewan atau fungi yang baru saja saya bahas tadi. Yang terakhir yaitu lanosterol ini kehilangan gugus metil, yaitu 2 dari atom C4 dan 1 dari C14 sehingga membentuklah kolesterol atau steroid. Jadi kolesterol ini juga merupakan jenis sterol yang paling banyak dijumpai.
Baiklah, materi yang kedua yaitu asam karboksilat. Nah, di tangan saya sudah ada brosur asam karboksilat, di mana kita akan mengupas materi asam karboksilat berdasarkan isi brosur ini. Di mana isi brosur ini ada 4 sub materi atau sub pokok bahasan yang saya paparkan di dalamnya. Dan apa saja itu, yaitu yang pertama pengertian asam karboksilat, yang kedua struktur asam karboksilat, yang ketiga penggolongan senyawa asam karboksilat, dan yang keempat penamaan senyawa asam karboksilat. Sebelum itu kita masuk dulu ke pengertian asam karboksilat. Yang pertama yaitu pengertian asam karboksilat. Nah, asam karboksilat ini atau biasa disebut asam alkanoat adalah salah satu grup senyawa organik yang oleh grup karboksil yang berasal dari dua kata, yaitu karbonil dan hidroksil, di mana karbonil ini memiliki rumus molekul yaitu CO dan hidroksil memiliki rumus molekul OH. Selanjutnya kita masuk ke struktur asam karboksilat. Asam karboksilat ini memiliki gugus fungsi yaitu COOH yang disebut dengan gugus karboksil, di mana COOH ini terdiri dari karbonil dan hidroksil seperti yang saya katakan tadi pada pengertian asam karboksilat. Nah, ada beberapa contoh asam karboksilat ini. Nah, ini adalah contoh asam karboksilat, yaitu asam metanoat dengan rumus molekul CH2O2, yang kedua asam etanoat dengan rumus molekul C2H4O2, yang ketiga asam propanoat dengan rumus molekul C3H6 dan O2. Jadi dari rumus molekul, dari contoh asam karboksilat dan rumus molekulnya bisa kita simpulkan bahwasanya rumus umum untuk asam karboksilat itu adalah CnH2n dan O2. Selanjutnya penggolongan senyawa asam karboksilat. Senyawa asam karboksilat ini terbagi menjadi dua, yaitu senyawa alifatik dan senyawa aromatik. Senyawa alifatik ini apabila suatu atom H dikeluarkan diperoleh gugus alkil yang disingkat R. Jadi rumus fungsi asam karboksilat untuk golongan alifatik ini adalah RCOOH. Jadi ciri untuk senyawa alifatik ini ada gugus alkilnya yang biasa disingkat R. Sementara untuk senyawa aromatik sendiri merupakan senyawa benzena yang ada pada suatu molekul. Jadi gugus fungsi yang berasal dari cincin senyawa aromatik dinamakan gugus aril yang biasa disingkat AR. Rumus fungsi senyawa asam karboksilat golongan aromatik adalah ArCOOH. Jadi dia untuk senyawa aromatiknya memiliki ciri yaitu gugus aril yang disingkat dengan AR. Dan COOH itu merupakan gugus fungsi untuk asam karboksilat. Yang terakhir yaitu penamaan senyawa asam karboksilat. Dalam penamaan senyawa asam karboksilat ini kita menggunakan dua sistem, yaitu sistem IUPAC dan sistem umum atau trivial. Yang pertama untuk sistem IUPAC. Penamaan sistem IUPAC asam karboksilat didahului oleh kata asam dan nama alkana, di mana akhiran A diganti dengan OAT. Dan untuk penomorannya itu menggunakan angka. Contoh, asam 3,4-dimetil pentanoat. Nah, 3,4 ini merupakan penomoran yang digunakan untuk sistem IUPAC. Jadi dia ini menggunakan penomoran angka. Dan untuk
pencabangannya itu dia harus berdasarkan abjad. Untuk nama alkananya seperti pentanoat ini, yang pentana, yang awalnya pentana diubah menjadi pentanoat karena akhiran a itu diganti dengan oat. Sementara untuk sistem umum trivial, penamaan sistem trivial ini sebenarnya hampir sama dengan IUPAC. Hanya saja untuk penomoran sistem trivial itu menggunakan huruf Yunani seperti alfa, beta, dan gamma. Contohnya asam, beta, gamma, dimetil valerat. Jadi yang tadi 3, 4 itu diganti dengan huruf Yunani, yaitu yaitu beta atau beta dan gamma. Untuk valerat itu kita bisa kembali buka untuk penamaan sistem trivial. Jadi dia ada nama-nama tersendiri untuk penamaan sistem trivial. Baiklah, materi yang ketiga yaitu ester. Nah, di tangan saya sudah ada brosur yang membahas mengenai materi ester. Jadi, dalam brosur ini saya membahas atau memaparkan beberapa submateri, yaitu yang pertama mengenai pengertian ester, yang kedua struktur ester, yang ketiga jenis senyawa ester, dan yang keempat penamaan senyawa ester. Dan yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari ester. Nah, pasti ada yang menanyakan apa itu ester. Nah, ester itu adalah senyawa turunan alkana yang diberi nama alkil alkanoat, di mana alkil adalah gugus karbon yang terikat pada atom O atau gugus R aksen, dan alkanoat adalah gugus RCOO. Ester juga merupakan turunan dari asam karboksilat yang memiliki gugus fungsi COOH. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai asam karboksilat yang memiliki gugus fungsi COOH, sementara untuk ester ini memiliki gugus fungsi yaitu COO. Kita akan membahas lebih mendetail di struktur ester. Selanjutnya, bagaimana struktur ester itu? Struktur ester sesuai pada gambar yang saya perlihatkan. Nah, gugus fungsi pada ester itu adalah COO. Jadi yang di dalam lingkaran merah itu adalah alkanoat RCOO, sementara yang R aksen itu adalah alkil, di mana rumus umum untuk ester adalah CN, H2N, dan O2. Baiklah, kita masuk ke penggolongan atau jenis senyawa ester, di mana senyawa ester ini adalah senyawa yang memiliki aroma. Jadi sebagian besar esensi makanan dan parfum dibuat itu semuanya dari senyawa ester. Senyawa ester ini memiliki banyak macamnya sesuai aroma. Contohnya isoamil asetat yang beraroma pisang, etil butirat beraroma nanas, etil propionat beraroma buah-buahan, dan lain-lain. Jadi masih banyak senyawa ester yang berdasarkan aromanya atau baunya. Jadi kita masuk ke penamaan senyawa ester. Jadi dalam penamaan senyawa ester sebenarnya itu hampir sama dengan penamaan asam karboksilat. Hanya saja atom H dari gugus OH diganti dengan gugus alkil. Jadi kan tadi untuk asam karboksilat itu ada COOH. Jadi atom H-nya itu diganti dengan gugus alkil atau R aksen. Jadi untuk sistem IUPAC
ada memakai sistem alkil alkanoat itu sebagai contohnya yang akan menjadi acuan dalam penamaan senyawa ester. Sementara untuk trivial yaitu alkil trivioat. Jadi kita membahas ke pertama dulu yaitu IUPAC, sistem IUPAC. Nah, kita bisa ambil contoh di etil butanoat. Jadi pertama-tama kita mencari gugus alkil dan gugus alkanoatnya. Jadi gugus alkil itu di mana gugus alkil ini adalah gugus yang berikatan dengan atom O pada gugus fungsi. Jadi di sini kita harus tahu dulu juga apa gugus fungsi dari ester. Jadi gugus fungsi dari ester ini adalah COO. Jadi untuk alkil itu adalah gugus yang berikatan dengan atom O. Sementara untuk alkanoat adalah gugus yang berikatan dengan atom C pada gugus fungsinya. Jadi dia itu berikatan dengan atom C, berarti dia berada di sebelah berada di sebelah kiri, sementara untuk gugus alkilnya berada di sebelah kanan. Jadi untuk penamaannya juga itu kita harus memulai dari alkil dulu, baru alkanoatnya. Seperti contohnya etil butanoat. Berarti etil butanoat ini gugus alkilnya itu C2H5. C2H5 ini adalah etil, sementara kalau misalkan CH3 yaitu metil. Sementara untuk butanoat, kalau butanoat itu berarti percabangannya sampai ke sana jumlah C-nya itu ada 4. Nah, itulah kenapa alkanoat di situ alkananya adalah butanoat. Jadi yang awalnya butana diganti dengan oat. Bagaimana untuk yang memiliki cabang? Nah, untuk yang memiliki cabang berarti dia harus penamaannya alkil dulu, baru cabangnya baru dilanjut alkanoatnya. Jadi contohnya etil 3-metil butanoat. Tapi jangan lupa juga untuk penomorannya, di mana letak percabangan itu ada. Jadi seperti itu untuk penamaan sistem IUPAC. Jadi untuk penamaan sistem trivial ini atau alkil trivioat, contohnya itu etil butirat. Sebenarnya ini sama juga dengan sistem IUPAC, hanya saja kalau kita harus lebih mempelajari mengenai sistem trivial karena ada nama khususnya. Seperti kalau misalkan atom C-nya itu ada 4 pada trivioat itu, maka dia ada sebutan tersendirinya yaitu butirat. Kalau misalkan 5, dia disebut valerat, seperti itu. Jadi seperti itu untuk penamaan senyawa ester. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai prostaglandin. Nah, di tangan saya sudah ada brosur yang membahas tentang prostaglandin. Nah, di dalam brosurnya berisi 4 submateri yang akan saya bahas ke depannya. Jadi, pertama, kita harus tahu dulu apa itu prostaglandin. Jadi, prostaglandin adalah suatu zat dengan struktur kimia yang berupa hormon. Prostaglandin adalah hormon yang mengatur aktivitas fisiologis yang luas, termasuk sirkulasi darah, pencernaan, dan reproduksi. Nama prostaglandin itu sendiri diambil dari 2 kata, yaitu prostat dan gland, di mana memiliki arti kelenjar prostat. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata prostaglandin ini mencakup di
berbagai jaringan, bukan hanya di kelenjar prostat. Langsung kita masuk ke struktur prostaglandin. Langsung saja kita masuk ke struktur prostaglandin. Jadi bagaimana itu struktur prostaglandin? Nah, sesuai yang ada pada gambar, bahwasanya prostaglandin ini merupakan turunan dari asam lemak jenuh yang memiliki atom karbon sebanyak 20, sehingga membentuk struktur seperti jepit rambut. Kalau kita perhatikan gambar struktur prostaglandin itu, dia menyerupai jepit rambut. Jadi atau biasa seperti asap prostan yang tidak tersedia di alam. Jadi prostaglandin ini juga tidak tersedia di alam. Ciri-ciri utamanya adalah cincin yang dikelilingi 5 atom C. Jadi dimulai dari atom C8 hingga atom C12. Jadi sesuai dengan nomornya itu, jadi perhitungan angkanya itu dimulai dari COOH. Dimulai dari COOH sampai ke CH3. Jadi untuk struktur prostaglandin ini memiliki 2 golongan induk juga, di mana prostaglandin E dengan gugusan 1 hidroksil dan yang kedua prostaglandin F dengan 2 gugusan hidroksin pada cincin pentana. Jadi pada atom karbon nomor 9 memiliki gugus hidroksil, dan atom C11 memiliki juga gugus hidroksil. Jadi 2 gugusan hidroksil dalam cincin pentana ini termasuk ke dalam prostaglandin F. Sementara untuk yang di nomor 15, di atom C nomor 15 ini memiliki satu gugus hidroksil yang termasuk prostaglandin E. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis prostaglandin. Nah, apa saja sih jenis-jenis prostaglandin ini? Nah, jenis-jenis prostaglandin ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama prostaglandin A sampai F atau PGA sampai PGF yang dapat dibentuk oleh semua jaringan. Jadi di prostaglandin A sampai F ini yang terpenting adalah PGE2 dan PGF2, di mana setiap PG atau prostaglandin memiliki nomor sebanyak jumlah ikatan tak jenuhnya. Bila perlu dengan tambahan alfa dan beta, tergantung dari posisi rantai sisinya di dalam ruang. Yang kedua yaitu protasiklin atau PGI2 yang dibentuk di dinding pembuluh. Jadi dibentuk ini terutama di dinding pembuluh. Dia berefek vasodilatasi dan antitrombotik, dan juga memiliki efek protektif terhadap mukosa lambung. Jadi pada perokok dan pasien tukak lambung ini PGI2-nya itu menurun. Yang selanjutnya yaitu tromboksan. Jadi tromboksan ini khusus dibentuk di dalam trombosit. Jadi dia ini berefek berkebalikan dengan PGI2 atau protasiklin. Dia berefek vasokonstriksi dan menstimulasi agregasi pelat darah. Selanjutnya kita masuk ke proses sintesis prostaglandin. Jadi kita masuk ke proses sintesis prostaglandin. Bagaimana sih proses sintesis prostaglandin? Jadi seperti yang ada pada bagan atau skema yang saya tampilkan ini, dimulai dari fosfolipida, di mana fosfolipida itu terdapat dalam membran sel. Jadi
bila membran sel ini mengalami kerusakan atau mengalami rangsangan, baik itu rangsangan mekanis, rangsangan fisik, atau rangsangan kimiawi, maka enzim fosfolipase akan diaktifkan secara otomatis. Nah, tujuan enzim fosfolipase ini diaktifkan untuk mengubah fosfolipida ini menjadi asam arakidonat. Nah, setelah berubah menjadi asam arakidonat ini, maka ada lagi enzim yang berperan dalam pembentukan prostaglandin, yaitu namanya enzim siklooksigenase. Jadi enzim siklooksigenase ini berperan sebagai enzim pusat dalam proses sintesis prostaglandin. Jadi asam arakidonat ini sebagian diubah oleh enzim siklooksigenase menjadi asam arakidonat. Menjadi asam endoperoksida. Sementara untuk asam arakidonat lainnya diubah oleh enzim lipooksigenase untuk menjadi asam hiperoksida. Jadi di sini kita akan fokus membahas asam arakidonat yang berubah menjadi asam endoperoksida yang dibantu oleh enzim siklooksigenase. Nah, setelah berubah menjadi endoperoksida, maka seterusnya akan menjadi zat-zat prostaglandin, prostasiklin, dan tromboksan, di mana dalam perubahan ini dibantu oleh suatu enzim lagi, di mana enzim siklooksigenase ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu COX1 atau siklooksigenase 1 dan COX2 atau siklooksigenase 2. Jadi COX1 ini sangat berperan dalam pemeliharaan perfusi ginjal, perlindungan mukosa lambung dengan membentuk bikarbonat dan lendir, serta juga menghambat produksi asam. Jadi dia ada di kebanyakan jaringan, antara lain pelat-pelat darah, ginjal, dan saluran cerna. Jadi COX1 ini membentuk tromboksan atau TXA2 dan protasiklin atau PGI2 dari asam endoperoksida tadi. Sementara untuk pembentukan prostaglandinnya dibantu oleh siklooksigenase 2, di mana siklooksigenase 2 dalam keadaan normal tidak terdapat di jaringan, tetapi dibentuk oleh sel-sel radang selama proses peradangan. Jadi kadarnya dalam sel ini meningkat sampai 80 kali, sehingga dialah yang bisa membantu atau berperan dalam pembentukan prostaglandin atau peradangan dari asam endoperoksida ini. Jadi itu yang proses sintesis prostaglandinnya. Itulah tadi beberapa materi yang terdiri dari steroid, asam karboksilat, ester, dan prostaglandin yang saya bahas dalam video ini, yang khususnya termasuk ke dalam materi kimia organik 2. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Dan ini keempat brosur yang saya buat di setiap masing-masing materi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.